Langit Gaza tidak lagi bergemuruh seperti biasanya. Suara dentuman yang selama berbulan-bulan menjadi musik kematian kini mulai berganti dengan keheningan yang ganjil. Keheningan ini bukan tanda damai, tetapi tanda bahwa salah satu pihak kini berada di ujung kekuatannya. Dari sumber militer Israel, konfirmasi mengalir, Hamas memberi sinyal menyerah. Dan bukan hanya menyerah, ribuan pasukan mereka kini menjadi tawanan. Dalam 72 jam terakhir, Israel Defense Forces, IDF, melancarkan operasi darat terbesar sejak invasi awal. Serangan ini menembus jantung pertahanan Hamas, memutuskan jalur suplai, menghancurkan pusat komando bawah tanah, dan membungkam komunikasi internal mereka. Ribuan tentara Hamas keluar dari terowongan, bunker, dan rumah-rumah persembunyian. Mereka datang dengan tangan terangkat, sebagian membawa kain putih sebagai tanda menyerah. Seorang komandan IDF di lapangan mengatakan, mereka keluar satu persatu, mata mereka kosong. Tidak ada lagi sorak jihad, tidak ada lagi teriakan takbir. Yang tersisa hanya wajah pucat dan tatapan yang penuh ketakutan. Di salah satu lokasi penangkapan, pasukan IDF menemukan puluhan tentara. Hamas duduk di tanah, menunduk, dan menunggu untuk diborgol. Tidak ada perlawanan. Bahkan, beberapa di antaranya langsung memohon ampun, bersuara lirih sambil mengangkat tangan mereka setinggi mungkin, seolah ingin menegaskan bahwa mereka tak lagi ingin bertempur. "Kami menyerah, jangan bunuh kami," ujar seorang anggota Hamas berusia 25 tahun yang kemudian mengaku kehilangan semua kontak dengan atasannya. Momen itu membekas di benak para prajurit Israel yang menyaksikannya. Sebuah ironi yang tajam, mengingat selama ini Hamas membanggakan diri sebagai pejuang yang tidak akan pernah tunduk. Selama bertahun-tahun Hamas memupuk citra diri sebagai penjaga tanah Palestina dan pejuang suci yang rela mati demi tujuan. Mereka menanamkan narasi ini sejak anak-anak, memuliakan kematian di medan perang sebagai jalan menuju kemuliaan. Namun hari ini, narasi itu retak. Bukan hanya karena kalah secara militer, tetapi karena mereka sendiri yang menanggalkan senjata dan memilih menyerah. Analis militer Israel menegaskan, kita sedang menyaksikan momen paling memalukan bagi Hamas. Mereka dibesarkan dengan cerita heroik, tapi sekarang mereka menjadi bukti bahwa kebohongan itu tidak mampu bertahan di hadapan realita perang. Sementara Hamas menyerah, Gaza sudah membayar harga yang sangat mahal. Pasar-pasar hancur, rumah sakit penuh, dan hampir seluruh jaringan listrik mati. Warga sipil yang selamat kini menghadapi dilema. Mereka ingin perang berakhir, tetapi mereka juga kehilangan kepercayaan pada siapapun yang mengaku pemimpin di Gaza. Di jalan-jalan, anak-anak duduk di tepi reruntuhan, menatap kosong. Suara pesawat tempur kadang masih terdengar, namun lebih sering bergema derap kaki pasukan Israel yang mengangkut para tawanan. Beberapa komandan Hamas yang ditangkap langsung memberikan informasi penting demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Peta terowongan, lokasi gudang senjata, dan nama-nama pemimpin yang masih bersembunyi kini berada di tangan IDF. Bagi Hamas ini bukan hanya kekalahan fisik, tapi juga kehancuran moral dan pengkhianatan internal. Sejak awal Oktober, perang ini telah menelan ribuan nyawa. Hamas memicu konflik dengan serangan besar pada 7 Oktober, membunuh ratusan warga sipil Israel, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan itu memicu operasi balasan besar-besaran dari Israel. Bulan demi bulan, kekuatan Hamas terkikis. Terowongan mereka dihancurkan, depot senjata dihancurkan, dan jaringan komunikasi diputus. Hingga kini, titik terendah mereka tercapai, menyerahnya ribuan pasukan sekaligus. Hari ini, di tanah Gaza yang berdebu dan berlumuran air mata, sejarah sedang ditulis dengan tinta penderitaan dan titik-titik darah yang masih hangat.
Hamas yang selama bertahun-tahun dielu-elukan sebagai simbol perlawanan oleh sebagian pihak, kini terpuruk di titik tergelap yang pernah mereka alami. Ribuan tentaranya tak lagi berbaris gagah, melainkan duduk bersimpuh sebagai tawanan. Pemimpinnya bukan memimpin di medan perang, melainkan bersembunyi di lorong-lorong sempit. Dan ideologi yang dulu dibanggakan ternyata hanya janji kosong yang tak pernah mampu memberi kehidupan, keamanan, atau masa depan bagi rakyat yang mereka klaim bela. Perang memang belum benar-benar usai, namun satu kebenaran sudah tegak berdiri di atas puing-puing ini. Kebohongan yang dibangun di atas kebencian tidak akan bertahan selamanya. Ia akan retak, lalu runtuh. Dan ketika ia runtuh, kehancurannya akan menjadi tontonan bagi seluruh dunia. Sebuah peringatan abadi bahwa kebencian bukanlah pondasi untuk membangun masa depan, melainkan jurang yang menelan siapapun yang mempercayainya. Kamu pernah lihat orang yang selama ini mengaku tak akan pernah tunduk, akhirnya berlutut dan mengangkat tangan? Maksud kamu seperti musuh yang sombong lalu jatuh di hadapan Tuhan? Iya, dan bukan hanya satu orang, tapi ribuan. Hari ini aku melihatnya sendiri di Gaza. Kamu serius? Apa yang terjadi di sana? Ribuan tentara Hamas keluar dari terowongan, bunker, rumah persembunyian dengan tangan terangkat. Tidak ada lagi teriakan perang, tidak ada lagi sorak jihad, hanya wajah pucat dan mata kosong. Mereka menyerah. Padahal selama ini mereka membanggakan diri sebagai pejuang yang tak akan pernah tunduk. Betul, tapi di hadapan kenyataan, kebohongan itu runtuh. Ini mengingatkanku pada Mazmur 37 ayat 35 dan 36. Aku pernah melihat orang fasik yang gagah, yang membanggakan dirinya seperti pohon yang tumbuh rimbun. Tetapi ketika aku lewat, hilanglah ia, dan aku mencarinya tetapi ia tidak ditemukan. Iya, firman Tuhan sudah bilang, keangkuhan tidak akan bertahan. Bahkan Amsal 16 ayat 18 berkata, kehancuran mendahului kecongkakan dan kehormatan mendahului kerendahan hati. Jadi semua kebohongan yang dibangun di atas kebencian pasti akan runtuh. Pasti. Hamas mengklaim membela rakyatnya, tapi kenyataannya mereka membawa kehancuran bagi Gaza sendiri. Sama seperti iblis yang menjanjikan kebebasan, tapi akhirnya menjerumuskan. Dan itu berlaku di hidup kita juga ya. Kalau kita membangun hidup di atas kebencian, dendam, atau kesombongan, cepat atau lambat kita akan jatuh. Benar. Lukas 8 ayat 17 bilang, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Pada akhirnya, semuanya akan terbongkar. Jadi yang penting, kita pastikan pondasi hidup kita berdiri di atas kasih dan kebenaran Tuhan. Iya, karena kebencian adalah jurang yang menelan siapa saja. Tapi kasih itu membangun masa depan. Ingat, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Artinya, damai dari Tuhan itu bukan hasil dari senjata atau perang, tapi hasil dari hati yang tunduk kepadanya. Hari ini aku melihat ribuan orang yang selama ini sombong akhirnya mengangkat tangan. Tapi aku juga sadar, lebih baik kita mengangkat tangan kepada Tuhan hari ini daripada nanti dipaksa mengangkat tangan di hari penghakiman. Iya, lebih baik kita menyerah kepada Yesus sekarang daripada menyerah di bawah murkanya kelak. Karena hanya di dalam Tuhan ada masa depan yang tidak akan runtuh. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati,
mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan,
Kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai
dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.